Sekarang kita akan belajar tentang dekorator desain pattern. Jadi dekorator desain pattern ini berfungsi untuk menambahkan beberapa fitur atau fungsionalitas pada sebuah objek yang sudah ada. Jadi contohnya sama seperti dekorasi rumah gitu. Anggap saja rumah itu adalah sebuah kelas yang sudah ada atau objek. Terus kemudian kita pengen nambahin sesuatu properti atau hiasan ke dalam rumah tersebut. Maka di situ kita bisa pakai dekorator. Jadi contohnya adalah gampang aja, kita punya kelas produk misalkan. Ini nabrak nggak ya? Oke, kita bikin kelas produk aja. Terus di sini ada name string, di sini ada price, number. Terus kita bikin constructor, name, gampang seperti biasanya. Ini price, number, this dot name sama dengan name, this dot price sama dengan price. Oke, terus kemudian di sini kita bikin satu method get product. Ini untuk return name this name, dan juga ini price this dot price. Jadi kalau kita get product, nanti kita bisa dapat sebuah objek yang mana isinya adalah name dan price ini. Oke, setelah itu kalau kita coba pakai di sini gampang aja. Cons ini produk A sama dengan new product. Ini isinya produk A. Terus harganya 50 misalkan. 50.000. Ini console.log product A dot get product. Kalau kita jalanin di sini, deno run structural decorator index. Sorry. Di sini kita dapat satu objek namanya name dan price, sama seperti ini. Terus kemudian di aplikasi kita ternyata berkembang, yang mana produk ini ternyata sebuah produk dari hasil impor. Maka karena di kelas yang sebelumnya ini nggak ada informasi tentang pajak untuk impor, maka di sini mau nggak mau kita mau nambahin propertinya. Jadi nanti contohnya seperti ini. Kita bikin satu variabel baru, produk A from export. Ini import aja dulu. Jadi produk A ini ternyata barang import, maka kita bikin assign, object assign. Ini kita dari produk A, produk yang sudah ada. Kita mau nambahin satu property yang namanya adalah tax. Jadi tax ini adalah pajak kalau misalkan produk ini ternyata dia barang import. Maka di sini produk from import dot price, harganya ditambah 20 misalkan. Kalau kita print console.log, ini product from import. Kalau kita jalanin, nah di sini sekarang kita punya kalau produk awal tadi kan ini ya, produk biasa. Terus kemudian ternyata produk ini dapat dari import, maka kita tambahin di sini produk A itu from import. Hasil jadinya nanti seperti ini, produk A harganya 70.000 dan ini pajaknya misalkan 10.000 gini. Begitu juga kalau kita dari ekspor, barang dari ekspor. Ini kita ganti ekspor, ini ekspor. Ini 20.000,
harganya dinaikin. Sekarang kita ubah lagi. Oh, ini product from export. Oke, seperti ini. Nah, sekarang harganya beda lagi. Kalau memang codingan kita masih 2, seperti ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi akan jadi masalah kalau misalkan ternyata codingan ini sudah tersebar di banyak tempat. Maka kalau kita pengen ngubah pajaknya, maka kita harus ubah satu-satu di semua tempat. Dan itu pasti akan ribet banget. Pasti akan repot. Nah, di sini ada satu desain pattern yang bisa menyelamatkan kita, namanya adalah dekorator. Jadi dekorator ini nanti dia bisa berfungsi untuk nambahin properti seperti ini ke dalam produk yang sudah ada. Objek maksudnya, di objek yang sudah ada. Oke, sekarang kita bikin satu file lagi, solution.ts. Nah, sekarang kita bikin satu interface dulu untuk memastikan bahwa kelasnya rapi. Ini iProduct. Ini kita kasih get product. Ini kasih any aja. Saya bingung mau kasih apa. Oke, terus kemudian di sini ada kelas. Ini product. Rasanya ini tabrak. Nah, ini nabrak sama ini. Maka kita di sini pas kasih namespace aja. Namespace decorator solution. Seperti ini. Ini sekarang kita pindah ke atas. Oke, kelas product. Ini mengimplementasikan iProduct. Kemudian di sini kita punya nama, ini kita copy aja. Karena kita sudah buat di sini. Oke, begini. Jadi ini produknya sama dengan yang sebelumnya. Terus di sini kita bikin satu abstrak class yang namanya product decorator. Yang mengimplementasikan interface iProduct. Di sini kita kasih protected aja product. Terus kemudian jadi properti produk ini isinya adalah produk. Produk ini, kelas ini. Terus di sini kita kasih constructor untuk menentukan produknya yang mana, gitu. This.product sama dengan produk. Terus di sini kita kasih abstract class biar kelas turunannya punya method getProduct. Ini kita kasih any sama dengan atasnya. Oke, sekarang sudah selesai. Kita bikin satu kelas product import karena tadi kan ada import export ya. Sekarang kita mau tambahin product import decorator yang mengextend product decorator. Setelah itu kita harus punya ini get product ini. Get product. Nah, sekarang kita bisa hias, kita tambahin property atau kembalian dari get product. Karena get product ini kan belum ada teksnya kan, belum ada pajaknya. Maka kita tambahin di sini. Misalkan ini name-nya adalah tadi this product.name. Terus kemudian untuk harganya ini harusnya return dulu seperti ini. Price this.product.price itu ditambah, misalkan kalau harga dari import itu harganya tadi ditambah berapa ini? Import 20.000. Terus untuk pajaknya itu sendiri adalah 10.000.
Oke, seperti ini. Kita copy aja untuk bikin satu kelas lagi untuk produk ekspornya. Ini kita ganti jadi produk ekspor. Kalau produk ekspor tadi ini harganya nambah 40.000, pajaknya 20.000. Nah, sekarang sudah selesai. Kalau kita mau pakai seperti ini sama. Ini kita samain di sini. Terus kemudian ini juga sama, kita copy aja. Nah, tapi ini ada perubahan. Di sini kita bikin new product export decorator. Isinya adalah produk A. Nah, seperti ini. Terus kita bisa tinggal langsung print aja. Console.log product A from import .get product. Seperti ini. Begitu juga dengan yang export. Ini kita copy, ini from export. Oh, ini import. Terus kemudian ini export. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan. Ini solution. Nah, hasilnya sama. Hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Cuman dengan begini kita, codingan kita jadi lebih sedikit, lebih terstruktur juga kalau dibandingkan dengan yang ini. Dan lagi kalau misalkan ini codingan ini sudah tersebar di banyak tempat, terus kemudian kita ada perubahan pajak nih. Misalkan pajak ini diganti jadi 30.000. Ya kita tinggal ngubah di satu kelas ini aja. Yang nanti di sini sudah otomatis berubah semua. Kalau yang sebelumnya kan kalau misalkan di sini ada perubahan pajak, kita harus ngubah satu-satu nih. Ini misalkan jadi 20. Terus di file lain kita harus ubah juga di pajaknya. Maka itu bisa jadi ribet banget. Nah, kalau kita sudah pakai dekorator ini, kita tinggal ngubah yang ada di dalam kelas dekoratornya. Nanti otomatis data yang ada di codingan ini nanti otomatis sudah terupdate gitu. Mungkin segitu dulu untuk dekorator desain pattern ini. Semoga paham teman-teman semua. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.